Sepeda BMX atau yang dikenal juga dengan bicycle motocross merupakan salah satu jenis sepeda yang dirancang khusus untuk balapan dan aksi freestyle. BMX lahir dari kebutuhan akan sepeda yang tangguh dan serbaguna. Mau mengenali sepeda BMX lebih dalam? Berikut adalah sejarah dan evolusi dari sepeda BMX yang harus kamu ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana waktu libur? Apakah diisi dengan berolahraga atau main gadget? Kembali lagi di channel Urban Legend. Masih bersama saya, Mang Oboy, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sejarah dan evolusi sepeda BMX beserta para riders BMX terbaik di dunia sepanjang masa. Bagaimana ulasannya? Langsung saja kita simak. Cekidot. BMX atau bicycle motocross adalah jenis sepeda yang didesain khusus untuk lomba balap dan akrobatik. Sepeda BMX pertama kali dikembangkan pada tahun 1970, di mana kala itu olahraga motocross sedang populer di Amerika Serikat. Kini BMX berkembang menjadi olahraga dan gaya hidup yang digemari kalangan anak muda. Beberapa sumber mencatat bahwa BMX pertama kali muncul di kota Sint Anthonis, Belanda, pada pertengahan tahun 1950-an. Saat itu anak-anak yang terinspirasi oleh olahraga motocross, namun tidak memiliki sepeda motor, mulai menggunakan sepeda mereka di lintasan tanah untuk meniru balapan motocross. Sepeda yang mereka gunakan awalnya adalah sepeda biasa yang dimodifikasi agar lebih kuat dan tahan terhadap kondisi lintasan off-road. Tidak jarang mereka juga mengadakan perlombaan balap sepeda. Tren ini kemudian meluas hingga ke kota Amersfoort. Sumber lain mengatakan bahwa sejarah BMX berawal pada akhir tahun 1960-an di Palm Park, Los Angeles, California. Kisahnya sama, sekelompok anak muda yang belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor meniru para idola motocross dengan bersepeda di jalan berlumpur. Pada awal tahun 1970-an, balapan sepeda BMX mulai terorganisir dengan lebih baik. Salah satu sepeda yang digemari kala itu adalah Twin Stingray, yang menjadi pilihan karena mempunyai bentuk rangka yang mirip motocross. Dengan ukuran ban 20 inci, setang yang tinggi, tempat duduk yang panjang, dan mudah dimodifikasi untuk kontrol kinerja yang baik pada jalan tanah. Fenomena sepeda ini menjadi sangat menyebar sejak kemunculannya pada film On Any Sunday, sebuah film dokumenter tentang motocross pada tahun 1971 di Amerika Serikat. Pada adegan pembukanya, menampilkan anak-anak mengendarai sepeda Twin Stingray pada jalan off-road yang menginspirasi olahraga dan balapan BMX. Pada pertengahan dekade tersebut, olahraga BMX memiliki banyak sekali peminat, dan pabrik mulai memproduksi sepeda khusus yang dirancang untuk olahraga ini. Pada tahun 1971, balapan BMX pertama kali yang resmi tercatat diadakan di sebuah lintasan di Santa Monica, California. Fenomena ini dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan kemudian ke seluruh dunia. Pada awal tahun 1980-an, sepeda BMX tidak hanya digunakan untuk balapan, tetapi juga untuk melakukan trik dan aksi unjuk gigi di berbagai medan, seperti skatepark dan jalanan kota.
Inilah yang memunculkan disiplin baru dalam BMX yang dikenal sebagai BMX Freestyle. Sepanjang tahun 1980-an, BMX Freestyle menjadi semakin populer. Banyak rider yang mengembangkan trik-trik baru yang semakin rumit, dan kompetisi BMX Freestyle mulai diadakan. Brand-brand besar sepeda mulai memproduksi sepeda BMX khusus untuk freestyle. Dengan desain yang lebih ringan, rangka yang lebih pendek, dan komponen yang disesuaikan untuk performa trik. Pada April tahun 1981, Federasi Internasional BMX dibentuk, dan kejuaraan dunia BMX pertama kali diadakan pada tahun 1982 di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Ajang ini diikuti lebih dari 1.000 peserta. Pada tahun 1990-an, BMX telah menjadi fenomena global. Sepeda BMX tidak hanya populer di Amerika Serikat, tetapi juga di Eropa, Asia, dan Australia. Kompetisi BMX semakin besar dan lebih profesional dengan adanya sirkuit kompetisi internasional. Puncak pengakuan olahraga ini terjadi ketika BMX Racing menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade Beijing tahun 2008. Kemudian BMX Freestyle juga diakui dan dipertandingkan di Olimpiade Tokyo tahun 2020. Menandai evolusi BMX dari subkultur anak-anak menjadi olahraga kompetitif tingkat dunia. Perkembangan teknologi konstruksi BMX. Seiring dengan perkembangan zaman, sepeda BMX terus mengalami inovasi. Material seperti kromoli dan aluminium ringan digunakan untuk membuat sepeda BMX yang lebih kuat dan ringan. Desainnya pun menjadi lebih spesifik, tergantung pada disiplin yang dijalani. Baik itu race, freestyle, dirt jumping, atau street. Karena tuntutan balapan dan lintasan yang berat, desain sepeda BMX mulai mengalami perubahan untuk meningkatkan daya tahan dan kinerja. Rangka sepeda menjadi lebih kuat, biasanya terbuat dari baja atau aluminium, dan ban menjadi lebih tebal untuk menangani lintasan yang kasar. Rangka sepeda BMX bisa terbuat dari beberapa jenis material, seperti baja dan aluminium. Sepeda kelas rendah yang lebih murah biasanya terbuat dari baja. Untuk kelas menengah biasanya terbuat dari kromoli atau baja karbon tinggi, di mana material ini akan memberikan bobot yang lebih berat dan lebih kuat. Sepeda BMX kelas atas menggunakan kromoli 4130 atau kromoli generasi ketiga. Ukuran roda yang umum pada sepeda BMX adalah 20 inci dan ukuran yang besar yaitu 24 inci atau cruiser. Kadang dipakai untuk BMX trail atau dirt jump oleh pesepeda yang tinggi agar lebih stabil. BMX gaya bebas atau freestyle biasanya cukup memiliki 36 jari-jari. Untuk pesepeda yang lebih berat ataupun yang melakukan aksi lebih ekstrim bisa memakai 48 jari-jari. Pada sepeda balap BMX bisa memakai 28-26 jari-jari dengan bahan yang lebih ringan. Sepeda BMX lama kebanyakan memakai sistem penggerak freewheel hub dengan gear rasio 44/16. Teknologi kaset hub membawa perubahan pada BMX, di mana BMX bisa memakai hub dan gear dengan ukuran yang lebih kecil, seperti 36/13, 33/12, 30/11, 28/10, 25/9, 23/8,
bahkan 22/8. Di mana semua kombinasi gear rasio itu hampir sama, yaitu 2,8/1. Gear rasio yang lebih kecil ini mempermudah sepeda untuk berakselerasi, membuat sepeda lebih ringan dan juga jarak gear terhadap permukaan tanah yang lebih tinggi. Sampai saat ini, budaya dan olahraga sepeda BMX terus berkembang dengan komunitas yang solid dan terus menghasilkan rider-rider berbakat dari seluruh dunia. Media sosial juga berperan besar dalam mempopulerkan trik-trik baru dan menghubungkan rider dari berbagai negara. BMX tidak hanya menjadi olahraga, tetapi juga bagian dari budaya pop dan gaya hidup. BMX sering muncul dalam video musik, film, dan video game yang semakin mengukuhkan posisinya dalam budaya global. Evolusi sepeda BMX dari sebuah fenomena lokal di Sint Anthonis, Belanda dan Palm Park, California menjadi olahraga internasional bisa menunjukkan fleksibilitas dan daya tariknya yang luas. Dengan terus berkembangnya teknologi dan komunitas, masa depan BMX terlihat semakin cerah dengan lebih banyak inovasi serta talenta-talenta baru. Oke, jadi begitu Urbaners, cerita tentang BMX. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.